Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Pendidikan hari ini akan menggambarkan bagaimana kualitas sebuah bangsa di masa depan. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta pernah menyampaikan bahwasannya tidak akan pernah baik generasi ini kecuali dengan apa yang dulu dilakukan sehingga menjadi generasi terbaik. Nah, artinya tidak akan pernah baik generasi ini ketika kita tidak mencontoh apa yang Rasul lakukan, sehingga mendidik, membina para sahabat menjadi generasi terbaik. Kuntum khaira ummah yang Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 110. Termasuk di dalam kitab Tarbiyatul Aulad dijelaskan bahwa di antara kunci keberhasilan pendidikan itu harus adanya kerjasama antara lembaga dan juga orang tua. Nah, kita lihat saat ini realitanya begitu banyak orang tua yang tanda kutip membiarkan, ketika ada sekolah ya sudah, yang penting anak-anak sekolah saja. Padahal porsi yang banyak dalam pemantauan pendidikan itu ya di rumah. Artinya peranan orang tua itu harus benar-benar terasa oleh anak-anak. Ketika anak-anak usia baligh tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan, itu tanda pendidikan rumahnya. Artinya diingatkan, dipantau, diperhatikan itu kurang. Apalagi anak-anak usia dasar 6-12 tahun, porsi pendampingan dari orang tua itu sangat besar. Nah, Islam itu mengatur bagaimana orang tua pun terlibat dalam proses pendidikan anak. Karena anak tanggung jawabnya orang tua, adapun guru itu membantu. Adapun pengajar itu membantu. Karena tanggung jawab yang besar adalah pada orang tua. Namun yang disayangkan pada saat ini begitu banyak orang tua yang seakan-akan menitipkan anaknya pada sekolah tanpa mau terlibat dengan dalih, saya sibuk kerja. Saya kerja pun buat mereka. Iya, tidak salah, tapi ini keliru. Karena pendidikan pun bagian daripada hak anak yang harus diberikan oleh orang tua. Maka berawal daripada itu, bagian daripada keresahan yang saya rasakan, bahwa ini tidak akan pernah berhasil ketika yang berjuang hanya guru saja, yang berjuang hanya sekolah saja, sedangkan di rumah itu tidak pernah memantau, tidak pernah mengajarkan, atau bahkan tidak pernah mendidik. Ini sangat berat. Seolah-olah ketika ke rumah tuh kosong, kembali ke sekolah dari nol lagi, itu akan berat. Maka dari itu penting dan perlu adanya pemahaman pada orang tua. Berawal dari keresahan itu, saya berpikir gimana caranya untuk melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Maka di antara yang diikhtiarkan adalah yang pertama memang diberikan pemahaman. Diberikan pemahaman bahwa orang tua pun harus terlibat dalam pendidikan. Ya, sampai ada istilah CBSA. Ya, kalau bahasa Sundanya itu cul budak sina anteng, nggak bisa. Minimal apa yang disampaikan di sekolah direminder di rumah. Inilah di antara bentuk kerjasamanya. Tapi kita kuatkan dulu, berikan pemahaman.
bahwa ayah bunda inilah yang bertanggung jawab besar terhadap pendidikan anak. Itu yang pertama. Baik dengan kajian-kajian atau dengan seminar-seminar, edukasi, ataupun daurah yang intinya diberikan pemahaman dulu pada orang tua. Bahwasannya orang tua pun harus terlibat dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, saya yakin sebagian orang tua itu bukan tidak mau untuk mengajarkan, tetapi terkadang bingung apa yang harus disampaikan pada anak-anak. Maka saya di Kutab ini berikan ini. Ini panduan orang tua. Modul belajar panduan orang tua di rumah. Ya, semua yang disampaikan di sekolah di sini pun ada. Jadi orang tua nggak bingung lagi. Ustaz, ini adalah materi saja. Walaupun pada akhirnya saya pengen ada dialognya, saya pengen ada komunikasinya, pertanyaannya, maka saya akan kasih ini. Ini adalah panduan orang tua. Di Kutab tuh pasti dapat ini orang tua. Nah, artinya tidak ada alasan lagi orang tua tuh bingung apa yang harus disampaikan, karena kami sudah fasilitasi. Ini bagian ikhtiar di yang pertama tadi. Berikan pemahaman, dan yang kedua fasilitasi. Berikan panduan orang tua untuk belajar dengan anak-anak di rumah tuh apa aja. Dan isi modul, isi BBO ataupun mutabaah, bahkan kita ada buku pantauan harian. Ini adalah ikhtiar menjadi sarana komunikasi orang tua dengan anak-anak. Sarana orang tua mengajarkan anak-anak karena isinya adalah materi ilmu yang ada di sekolah. Jadi nggak ada lagi istilah bingung. Ya, apa yang harus saya sampaikan pada anak-anak? Kami sudah fasilitasi. Kemudian yang terakhir, kita tetap akan pantau. Kita wajibkan orang tua itu untuk hadir di kajian. Minimal sebulan sekali yang khusus membahas parenting, khusus membahas pendidikan. Sebagai sarana mencarger iman, sebagai sarana menguatkan. Karena ya iman naik turun. Terkadang godaan itu melalaikan, membuat kita futur, maka harus ada yang dikuatkan. Maka saya akan wajibkan, saya wajibkan orang tua itu minimal di Kutab itu sebulan tuh sekali kajian parentingnya dan 2 kali kajian ilmu thaqafah umumnya, ilmu-ilmu syariat lainnya. Nah, 3 hal itu di antara ikhtiar bagaimana membuat orang tua itu terlibat dalam proses pendidikan. Sering saya tekankan kepada orang tua, sesoleh apapun anak-anak kalian, ataupun seburuk apapun anak-anak kalian, tetap kalian yang akan ditanggung jawabnya. Guru mah enggak, karena sifatnya itu membantu. Karena porsi pendidikan yang paling utama itu adalah di orang tua. Ya, itulah beberapa hal yang akan dilakukan, beberapa hal di antara ikhtiar yang dilakukan agar keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak khususnya di rumah itu benar-benar dilakukan. Karena kerjasama antara orang tua dan juga lembaga sekolah itu di antara kunci keberhasilan pendidikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.